Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ginanjar ingin mengucapkan ucapan belasungkawa kepada para tim medis, dokter khususnya yang telah dipanggil menunaikan tugas berjuang untuk membela masyarakat yang sedang terkena musibah serangan COVID-19. Dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para dokter, perawat, dan juga staf rumah sakit yang telah mengorbankan dirinya, bukan hanya waktunya, bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi untuk melindungi masyarakat. Semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah dan tercatat dalam tinta emas sejarah Indonesia. Kita juga turut prihatin dengan jumlah masyarakat yang terkena wabah Corona ini yang terus bertambah dan korban yang terus bertambah. Semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan dan mudah-mudahan segera pergi Corona ini sehingga bangsa ini kembali normal dan kembali damai sejahtera. Saat ini juga bukan sebuah kebetulan bahwa malam ini kita sedang memperingati Isra Mi'raj. Saya yakin tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan, debu terbang semua atas izin Allah, dan seluruhnya tertulis di Lauh Mahfuz. Sejarah baginda Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj adalah tahun duka cita. Yang pertama, kematian istri yang dicintainya Siti Khadijah. Kedua, paman yang mencintainya, yaitu Abi Thalib, dan juga belum lama terkena boykot selama beberapa waktu hingga tidak bisa berdagang, tidak bisa berkomunikasi, jauh dengan keluarga. Lalu baginda Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian beliau diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat terbayangkan bagaimana rasanya berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan rasa cinta, kasih sayang saja, hati kita bergetar. Bagaimana rasanya kalau kita bertemu dengan sejuta rasa cinta yang Allah miliki, dikalikan lagi sejuta, dan semua cinta makhluk manusia di muka bumi dan keindahan alam semesta adalah miliknya. Bagaimana rasanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tentu saja hal ini menjadi sebuah hiburan yang sangat dahsyat, hiburan yang sangat besar, yang bisa mengobati luka hati Muhammad SAW. Dan digambarkan itu diabadikan dalam tahiyat ketika sholat at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Kemuliaan, keberkahan adalah milik Allah. Tentu saja itu bukan sekedar kata-kata, tapi 1 juta rasa yang tak dapat dibayangkan. Kemudian pada saat itu pula Allah memberikan rahmat dan barokahnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pada saat rahmat dan berkahnya tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Tetapi yang luar biasanya, Nabi, ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi ia berpikir untuk kita. Karena itu beliau mendoakan juga kita yang ada di bumi. Salamu alaina wala ibadillahi sholihin. Juga keberkahan dan rahmat buat orang-orang yang soleh. Siapakah? Anda semua. Mudah-mudahan juga kita semuanya. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan itulah yang diajarkan kepada kita yang harus melaksanakannya. Hadiah dari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan kamu semuanya, fenomenanya mirip, yaitu di antara kita ada yang kehilangan Siti Khadijah, ada yang kehilangan Abu Thalib, dan ada yang terkena boykot. Kalau di zaman Nabi diboykot oleh kaum Quraisy, tetapi kita diboykot oleh Corona dan COVID-19. Apa yang terjadi meskipun tentu berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama, yaitu mengalami tekanan, mengalami kurungan, atau juga mengalami karantina massal
di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti halnya yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum beliau Isra Mi'raj. Oleh karena itu, fenomena Isra Mi'raj ini harus menjadi sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya yakin bukan kebetulan Isra Mi'raj ini adalah hadiah untuk kita, supaya kita tahu jawaban. Ada 3 jawaban sesungguhnya untuk membuat hati kita tentram. Yang pertama, apabila kita mencuci tangan, lalu menjaga jarak, lalu mengisolasi diri. Ini adalah cara intelektual untuk membuat kita merasa aman. Yang kedua adalah secara emosional. Kita mampu mengatur emosi, master emosi, di mana kita mampu memfokuskan kepada kesehatan, supaya kita tetap bersyukur bahagia, sehingga dengan cara seperti itu, jiwa kita sehat dan badan kita kuat, dan mudah-mudahan corona pun tidak masuk. Namun ada yang ketiga, yaitu spiritualitas. Ini kekuatan yang paling besar, yang paling hebat, yang diajarkan di dalam Isra Mi'raj ini, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak bisa Isra Mi'raj seperti Nabi, tetapi kita bisa sholat 5 waktu, bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya satu, memberikan ketenteraman, kedamaian, dan juga bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lengkap sudah, bukan hanya intelektual, tetapi emosional, spiritual yang harus kita lakukan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga emosional yang memiliki kekuatan untuk fokus kepada optimisme dan harapan, agar kita senantiasa melihat ke depan. Itu yang membuat kita bertahan. Dan yang ketiga adalah substansi Isra Mi'raj, yaitu mendapatkan belief system, sebuah keyakinan yang menghujam ke dalam hati, yang dihadiahkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokah Isra Mi'raj ini juga masuk ke dalam hati kita, supaya kita tenang, tentram menghadapi ujian ini, meskipun begitu berat, seperti yang dihadapi Nabi ketika kehilangan Siti Khadijah, Abu Talib, dan juga terkena lockdown, yaitu dikucilkan saat itu di kota suci Mekah. Jangan lupa, setelah itu Nabi hijrah, dan setelah hijrah lahir kemenangan. Semoga setelah berhentinya COVID-19 atau Corona, lahirnya Indonesia baru, Indonesia emas tahun 2020, Indonesia jaya, yang hatinya telah dibentuk oleh Coach Corona, yaitu pelatih Corona yang telah mendidik Indonesia menjadikan Allah di atas segala-galanya. Mudah-mudahan pesan dari Isra Mi'raj ini membuat sebuah pemikiran baru bagaimana cara bersikap sebagai bangsa Indonesia yang menjadikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kunci kekuatan bangsa. Semoga Allah lindungi kita, rahmati kita, dan semoga COVID-19 segera pergi dan Corona pun musnah, hingga kembali lahir bangsa Indonesia yang jaya setelah kita dididik melalui Universitas Corona, Akademi COVID-19, untuk melahirkan generasi unggul yang telah teruji di sini. Semoga sehat dan selamat, dan khusus kembali lagi kepada para pejuang-pejuang tim medis, semoga sabar dan ikhlas, dan Allah berikan kekuatan, dan keluarga para dokter, keluarga para perawat diberikan kesabaran dan keikhlasan. Juga pemerintah yang sedang berjuang dengan sepenuh daya, kita doakan diberikan kekuatan, kesabaran. Salut kepada Anda para pemimpin-pemimpin bangsa yang telah menyerahkan hidupnya, tenaga pikirannya untuk memberikan rakyat. Semoga jadi amal ibadah, dan mudah-mudahan setelah ini Indonesia kembali bersatu untuk menyongsong masa depan. Percayalah bahwa habis gelap terbitlah terang, habis Corona akan terbit kemenangan. Saya yakin apabila satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ketika Corona datang menutup, tetapi keberkahan lain niscaya terbuka. Selamat berjuang wahai saudaraku para dokter dan perawat, serta pihak pemerintah yang berjuang, dan kita pun harus sama-sama saling peduli untuk membantu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, dengan apa yang diajarkan melalui Isra Mi'raj, tenang dan tentram hati kita, mi'rajkan diri kita dengan sholat 5 waktu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.